salah satu bentuk turunannya. Cuma ternyata yang ada decision basic seperti itu tuh. Nah, ini ya, ini sih teman-teman lagi gitu bikinnya, dan misalkan gini muncul nih teman-teman ya, oh iya ini nggak ada dua sih, harusnya dipindah ke tadi, tapi boleh gitu teman-teman ya. Sudah dibantu AI-nya lokal di Excel Basics kan teman. Nah, kalau kita biasa saya pengen ngajak ke teman-teman, ngajak teman di Pivotable ya, teman-teman saya ajak coba masuk teman-teman ke sheet namanya forecast. Nah di forecast teman-teman kan sim ya ininya ya, si tampilannya teman-teman ya. Dari data ini kita ya, kita akan bisa prediksi. Anggaplah teman-teman itu punya hotel ya, bisnis hotel, dan teman-teman per bulan itu melakukan update untuk salesnya teman-teman, atau penjualannya, hasil penjualannya. Bukan hasil penjualan sih, lebih ke ini revenue yang teman-teman dapat ya, pendapatannya gitu. Mungkin dari orang yang datang gitu, intinya dirangkum menjadi satu sales misalkan gitu. Nah teman-teman tuh mau prediksi nih, kira-kira kalau saya untung dapatnya berapa nih, kalau saya istilahnya rugi itu dapatnya berapa minimal gitu. Teman-teman bisa menentukan bare minimum seperti itu teman-teman. Sebenarnya Python yang paling umum dipakai sama orang, JavaScript, jangan JavaScript lah, C++ lah, bisa aja. Tapi kalau misalkan analisis enaknya pakai Python ya teman-teman, banyak library-nya, contoh Pandas dan lain-lain gitu. Cuma balik gini, ternyata karena industri itu butuhnya cepat, Excel itu sekarang udah bisa. Ya, kita contoh ya, teman-teman contohin. Teman-teman silakan di blog aja, boleh di blog boleh enggak sebenarnya, cuma teman-teman blog aja gitu ya. Di blog aja. Cerita bahwa ilmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Boleh ya itu. Itu mic-nya nyala, thank you. Oke. Thank you. Jadi gini teman-teman, balik lagi ke sini. Jadi kalau industri itu butuhnya cepat untuk prediksi gitu teman-teman. Teman-teman sebenarnya nggak harus pakai Python. Teman-teman bisa pakai ini, bisa pakai Excel. Teman-teman blok dulu, ya boleh di blok dulu. Nggak di blok juga nggak masalah sih, dia bakal mendeteksi juga sih. Cuma gini boleh aja di blok. Langsung aja teman-teman coba diakses namanya tab menu data. Di tab menu data itu teman-teman akan menemukan ada beberapa tools. Ya, ada beberapa tools, namanya itu cek aja di sebelah kanan ya. Itu namanya forecast sheet teman-teman. Ini namanya forecast sheet. Nah di forecast sheet ini teman-teman, prinsipnya dia akan memprediksi dari pattern yang teman sudah dapat di sheet teman-teman gitu teman-teman. Dia akan mengecek patternnya atau pola-polanya gitu teman-teman. Coba ya teman-teman, diklik aja. Sebenarnya ada what if analysis, cuma saya rasa next time aja itu teman-teman, lebih dalam terkait ini. Ini lebih ke detailnya, kalau ini lebih ke secara detail waktu. Kalau ini detail kategorikal, ini detail waktu gitu aja. Oke. Kita coba forecast sheet teman-teman. Saya yakin belum tentu semuanya ada versi itu, karena ini benar-benar tergantung versi Office-nya teman-teman ya. Berarti oke, itu dicobain aja teman-teman, namanya forecast sheet. Saya klik ini ya, forecast sheet. Begitu teman-teman klik forecast sheet, dia akan muncul ini. Ya, muncul bentuk forecast-nya. Nah, yang bisa kita atur teman-teman, yang bisa kita atur, jangan mengatur dulu lah, cara bacanya dulu aja. Industri itu butuhnya cepat ya. Ini contoh nih, teman cek ini kan berarti kan data
sales baru bulan 3 tahun 2000 seperti ini. Nah itu berpotensi. Recording in progress. Nol atau dia bikin ininya rata-rata atas sama bawahnya sudah sama sebelumnya, teman-teman. Saya nggak mau memperlibat ke situ dulu, teman-teman. Ini basic knowledge dulu ya, basic knowledge dulu supaya teman-teman itu makin tahu bahwasanya di industri itu yang code, karena faktanya ya yang dibutuhin itu malah si nya teman-teman framework teman-teman cara kerja seperti apa, toolsnya yang mana, dan ya toolsnya macam-macam gitu ya, toolsnya macam-macam ya, teman-teman bisa pakai tools itu sesuai preferensi. Dan BTW teman-teman, kalau teman-teman mau secara statistik banget ya, itu ya teman-teman cek aja di confidence interval. Ini kan alpha gitu, terus juga namanya fill missing point using, nih misalkan interpolation sama zero, itu bedanya apa? Kalau zero misalkan ada data yang kosong, teman-teman nanti dinilai 0. Tapi kalau ada interpolation berarti di rata-rata pilihan pertama hari kedua, hari pertama sama hari ketiga misalkan. Saya nggak mau memperdetail terkait di situ. Misalnya teman-teman mau diprediksi 6 bulan sekalian lah, 6 bulan Juni. Itu bisa juga gitu teman-teman. Nah nih, yang muncul gitu. Saya klik create aja langsung ya teman-teman. Klik create. Dia langsung bikin teman-teman. Bikin. Kalau teman-teman cek ya, asli
Recording in progress. Biasanya nah nanti teman-teman bisa jadi kalau teman-teman itu mau prediksi hal lain cepat teman-teman nonton Falcon gitu. Recording in progress. Punya penjualan lebih tinggi dibandingkan sendiri pembahasan di pasta dan menyimpul di teman-teman. Nah, gimana caranya? Ada AI bisa digunakan pakai itu. Namanya teman-teman kita cobain sekarang aja nggak apa-apa. Namanya Bricks teman-teman. Kita cobain ya. Nah, saya buka browser dulu. Ini namanya BTW untuk teman-teman bisa pakai ini yang namanya diabetes.ca. Teman-teman ya. Ada file namanya diabetes CSV. Download. Nanti kita data ini sebagai bentuk coba analisisnya teman-teman. Let's see teman-teman. Cariin aja namanya Bricks AI. Cukup jarang dan mungkin teman-teman bisa salah satunya gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah pakai ya. Kita coba optimalkan aja. Oke. Bricks. Ini AI yang basis kan agent ya. Karena basisnya agent untuk untuk promptingnya sebenarnya tidak harus detail. Ya. Tidak detail. Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman lagi ngembangin kasih apakah benar agent yang teman-teman produksi itu sudah bisa pakai simple prompt dengan hasil yang optimal atau belum. Oke, intinya gini. Kalau teman-teman berbicara tentang agent, berarti kan sudah tahu nih task tertentunya nih, tasknya apa. Nah, berarti teman-teman hanya perlu untuk memberikan konteks yang jelas, gitu ya. Beda sama chatbot, karena chatbot itu tujuannya sudah secara umum gitu, untuk mengerjakan everyday task gitu ya teman-teman. Menyelesaikan everyday task teman-teman. Jadi ya
promptingnya cukup harus panjang kalau misalkan teman-teman mau menganalisis di situ dipakai chatbot gitu. Nah makanya saya coba ajak teman-teman pakai Bricks AI ini tadi teman-teman. Bricks ini tidak harus data kuantitatif teman-teman ya, bisa data kualitatif, tapi ingat harus dikelompokkan dulu. Contoh, mungkin teman-teman ada yang pakai data kualitatif ya, cuma boleh dikonfirmasi. Misal nih data kualitatif itu kayak gini, hasil survei, ditanyain hasil wawancaranya, bagaimana menurut Anda kalau pidat dan nggak usah ya, misalkan yang lain lah, bagaimana menurut Anda tentang pelatihan hari ini gitu. Nah, itu nanti ditanyain tuh kan, setelah dapat di bakal dapat bentuk paragraf gitu kan, teks-teks seperti itu kan. Kalau di Python bisa juga ya namanya clustering ini ya, clustering dari sentimen bisa teman-teman. Cuma si Bricks ini cara kerjanya itu mirip Excel, jadi bisa teman-teman gunakan untuk kualitatif, data-data kualitatif, tapi ingat di kuantifikasi dulu dan skor berapa gitu. Oke, ini teman-teman silahkan di attach aja file pertama. Oh ya btw misalnya teman-teman baru pengguna pertama gitu ya, bisa langsung login aja teman-teman, login menggunakan akun masing-masing gitu ya. Get start form bisa, kalau misalkan belum punya akun gitu teman, saya coba pakai akun yang sudah ada aja. Langsung aja teman-teman, nanti tampilannya begitu sudah login, teman-teman akan diarahkan ke dashboard ya teman-teman, arahkan ke dashboard dari si Bricks tadi. Nah, Bricks ini sekali lagi karena dia bahasnya mempermudah teman-teman analisis data gitu ya, ini harus dicek ya, harus dicek. Oh sorry, saya pakai ini aja ya, saya pakai Chrome karena gini teman-teman, saya pakai ngasih notifikasi sama ser gitu, harus fakta lapangan seperti itu teman-teman. Recording in progress. Ya Anda
kolom outcome. Nilai 1 berarti dia nilai 0 berarti tidak diabetes. Nah, kalau teman-teman mau insight yang lain, teman-teman mau variabel yang benar-benar mempengaruhi si diabetes tadi, cek aja. Analisis juga variabel apa yang paling mempengaruhi terjadinya diabetes. Saya prefer menggunakan heat map. Heat map itu chart yang bisa ngecek apakah ada hubungan kuat dengan variabel pertama sama variabel 2 gitu tuh. Teman-teman cek aja di statistik nanti ya. Heat map namanya. Oke. Kalau sudah teman-teman, ini BTW ada konektor, cuma kita nggak harus konekkan dengan yang lain-lain gitu teman-teman. Kalau misalkan mau nanti sebenarnya lebih optimal pakai SQL gitu ya teman-teman. SQL, BigQuery sama Power BI. Cuma ya kita ini aja, kita pakai yang basic dulu aja teman-teman. Kalau sudah teman-teman langsung aja diklik create dashboard. Begitu teman-teman dashboard, dia itu akan bikinin dashboard untuk teman-teman ya. Dia akan bikinin insight yang teman-teman bisa cari teman-teman dari si data teman-teman. Dan sudah teman-teman ya, metodenya banyak, entah benar atau salah gitu teman-teman ya. Terus juga kadang-kadang itu salah ngambil metode, berarti juga salah ngambil keputusan di akhir gitu teman-teman ya. Itu juga bakal bisa dibantu sama si AI ini tadi. Nah, bikin teman-teman pengguna tuh dashboardnya langsung bahasa Inggris seperti saya, walaupun teman-teman ngepromnya pakai bahasa Indonesia, cuma dan bisa optimal kok ini dioptimalin gitu aja teman-teman. Oke, di sini dia membikinin dashboardnya dan lagi cari insight-nya teman-teman ya. Nah, yang di industri itu butuhnya cepat ya, langsung cepat dapat apa yang dimaksud dari data yang sekarang tapi banyak orang yang bisa gitu teman. Kondisi tempuh kan keren gitu teman-teman, bisa Python ini bisa itu gitu ya. Industri itu butuhnya apa nih output yang kamu minta proof gitu teman-teman. Kalau di industri gitu tidak yang theoretical, kalau saya pakai Recording in progress.
Recording in progress. Recording in progress. Seperti itu gitu. Saya ngambil contoh ini ada pertanyaan boleh kamu. Recording in progress. Recording in progress.
Recording in progress. Ya, di bahasa yang ditampilkan, berarti kan setiap orang beda-beda nih ininya, mark pastinya teman-teman ya. Sebenarnya itu bisa diatur di, kalau nggak kalau di BT itu adanya di setting, terus dia nyebutnya itu apa lagi namanya, aduh, memoris atau apa gitu, manage memoris atau apa gitu teman-teman. Teman-teman cari aja namanya memoris. Jadi gini, saya lupa tulisnya di mana, memoris ya, saya lupa. Intinya gini, kalau teman-teman mau pakai ini, tools yang istilahnya itu umum seperti ChatGPT dan teman-teman gunakan itu pengennya manusia sekali, tentu teman-teman harus ngetrain si AI-nya dulu. Ya, harus di-train dulu nih AI-nya. Nah, AI cara trainnya, teman-teman silakan gini aja, bikin chat baru, terus teman-teman upload aja. Ini cara praktikal lah ya, upload aja file yang teman-teman mau analisis atau mau, biasanya ya kalau misalnya teman-teman mau merubah bahasa dengan bahasa yang benar-benar manusiawi, biasanya teman-teman, kalau saya ya, itu mengupload 5 paper dengan konteks yang macam-macam, bebas teman-teman. 5 paper atau 5 jurnal. Kita asumsinya jurnal itu ditulis dengan ini ya, dengan orang asli kan gitu. Asumsinya gitu. Saya mengupload 5 jurnal, masukin aja ke situ. Terus yang saya minta itu bukan menganalisis jurnalnya, tapi menganalisis ininya, struktur bahasanya, struktur bahasa, kalimat, serta penyesuaian konteks yang dibahas. Nah, saya mintanya itu, promptnya bebas teman-teman ya, promptnya bebas. Intinya gini, satu chat ini khusus untuk nge-training di chatbotnya. Begitu dia sudah menghasilkan yang teman-teman rasa sudah ini sudah oke, menurut secara bahasa, secara jawaban sudah kayak oke, teman-teman lain dari saya bilang ya, dari output istilahnya saya hasil analisis berbahasa informasi tersebut dalam mode yang namanya karena dia sudah menyimpan memori ini, teman-teman di sini udah nge-train si AI-nya, gitu, nge-train si AI-nya untuk situ seperti ini. Teman-teman bikin chat baru, gitu, chat aktifkan, nah kan ini akan nge-recall memori apa yang disimpan memori sama yang tadi teman-teman. Jadi kita akan menerapkan si mode rules, misalnya mode rule tadi dia akan jawab orang asli yang jawab gitu. Ini
Recording in progress. Untuk teman-teman kendali fase, misalkan base ini di model E itu diproduksi untuk orang-orang peneliti atau bisa jadi referensi gitu teman-teman. Salah satu AI yang cukup sering digunakan serta baru masuk ke juga ada Aristotle teman-teman. AI writer ini itu sudah bagus atau belum gitu teman-teman. Kalau konteksnya itu adalah paper atau jurnal penelitian teman-teman, itu nanti teman-teman bin si AI writer sebagai alat bantu teman-temannya yang teman-teman ya, ini sudah sebenarnya kayak rasa itu human gitu teman-teman, itu bisa digunakan space namanya. Bisa dulu di memori masing AI juga nyimpen memori berdasarkan by account ya teman-teman. Nah ini juga ChatGPT karena ini ya Pak, karena yang paling pertama bikin model memori ini, makanya ada orang yang beralih ke AI lain teman-teman. Ini yang bikin dia itu sampai sekarang gitu teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Terus ini ada juga nih, izin bertanya bagaimana caranya agar prediksi kita lebih akurat hingga mendekati 99%. Khususnya jika ingin berfokus pada positif, hasil positif saja ada kerugian yang dapat ditoleransi. Ini tentunya kalau teman-teman konteksnya adalah memprediksi dengan akurat, tentu teman-teman balik lagi sama seperti humanize di training teman-teman, nge-training itu memang tidak mudah, apalagi kalau teman-teman itu pakainya dari scratch ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nge-trainingnya pakai dari awal dan prediksinya kurang tepat gitu, misalnya saya mana dia? Ini saya coba contohkan prediksi ya teman-teman ya. Saya tuh bisa hasil dari data yang kita miliki. Oke gitu, misalkan di modeling gitu. Kan kita ngeceknya bisa jadi accuracy bisa macam-macam ya, makro referensinya gitu. Kalau training tergantung contoh ya, nih optimalnya ya ada 80-20. Kalau ini kata nih 8 dari 100 itu dipakai untuk ya mempelajari ERS, itu bisa teman-teman. Cuma ada juga data yang kadang-kadang bisa dipahami dulu, bisa pakai 10, 90, 10 gitu teman, 90 untuk ke train, 10 untuk ke tes gitu. Nah, kalau konteksnya ini dari Kak Wijaya nih, mention bahwasannya kita tuh pengen hasil prediksinya itu benar-benar 99% itu bisa oke dengan hasilnya gitu. Oke atau akurat saya bilang gitu. Nah, caranya itu jelas, yang pertama adalah tradingnya harus tepat. Terus yang kedua adalah model prediksinya juga tepat gitu teman-teman. Model prediksinya banyak. Nah, kalau teman-teman konteks ini nanti berkaitan dengan prompting ya, teman-teman ngecek apakah teman-teman AI ini
bisa sudah dialihkan atau sudah bisa dijadikan acuan pengen hasil prediksinya benar-benar akurat nih. Nah, saya tetap menyarankan untuk AI kan atau AI yang teman-teman gunakan itu di-train dulu sebelum teman-teman mulai. Nah, saya nggak langsung terus itu hasilnya oke dengan hal tersebut. Ya, jelas pasti ada baik. Kalau teman-teman caranya itu hasilnya ada yang diminimalisir kesalahannya, biasanya itu nanti namanya slicing data, teman-teman. Slicing data. Contoh ya, kalau teman-teman itu membuat teman-teman membuat model prediksi, coba datanya itu teman-teman cari, atau lebih tepatnya data yang digunakan untuk train itu gunakan data-data yang punya pattern jelas. Itu dulu teman-teman, pattern jelas. Contoh diabetes tadi, ya. Kalau patternnya sudah jelas, misalkan dia punya BMI yang lebih tinggi pas diabetes gitu, patternnya kan jelas nih. Nah, kalau sudah jelas, baru AI ini bisa teman-teman save dulu, terus nanti teman-teman secara berkala itu di-train pakai data yang lain gitu teman-teman, gitu ya. Jadi tidak sembarangan ada AI yang langsung bikin prediksi bisa 99% benar. Enggak juga. Pasti dari scratch teman-teman, gitu ya. Nah, dari sepanjang tadi, penuturan tadi, intinya balik kemana sih? Balik ke training datanya, training AI-nya teman-teman, gitu. Ngepromnya gimana, udah baik atau belum, instruksinya jelas atau tidak, gitu ya teman-teman. Balik lagi, training si AI-nya, gitu teman-teman ya. Itu sih. Terus ini juga nih, kayak sebenarnya dalam dari sangat powerful untuk bisnis, namun teknologi seringkali hal skala besar berkata bagaimana peluang strategi penerapan analisis berbasis AI ini untuk sektor UMKM yang biasa memiliki keterbatasan dana dan data. Oke, ini memang gap penelitian, jadi gap akses ya memang. Karena gini, si AI ini memang powerful. Cuma kalau teman-teman cek lagi ya, mahal. Terus juga kalau pengguna gratis juga pede sedikit kan gitu. Gimana cara si AI ini bisa tetap optimal secara cost, secara output juga gitu teman-teman. Nah, tadi pertanyaan dari Kak Ikhwan, pengennya ada AI atau gimana caranya gitu bisa menyeimbangkan antara cost productionnya gitu teman-teman ya, cost sama hasil yang optimal kan gitu. Ini balik nih, ini ke segitiga demand ya teman-teman ya. Ada kalau misalkan teman-teman butuhnya cepat, nggak bisa bagus dan harganya mahal. Kalau teman-teman butuhnya itu yang bagus, nggak bisa cepat dan harganya nggak bisa murah kan gitu teman-teman. Segitiga demand. Nah, ada nggak sih solusinya supaya si AI ini tadi bisa, AI, maksudnya gimana nih kalau misalkan konteksnya orang UMKM mau ngembangin bisnisnya dan teman-teman itu minim cost dan minim data juga. Yang pertama gini, jelas yang pertama teman-teman gunakan AI yang free dulu ya, contoh yang optimal misalkan ChatGPT lah misalkan gitu. Yang free dulu lah teman-teman, anggaplah free dulu ChatGPT. Ini nanti balik lagi train dulu ya. Pakai apa ngetrainnya? Pertama teman-teman bisa pakai data dummy dulu, dan itu basisnya yang gratis sudah banyak teman-teman ya. Data dummy bisa diambil dari Kaggle,
BTW Kaggle ini nggak dummy juga, ada juga data yang real, data lapangan hasil survei di Kaggle ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang cari data dan teman-teman ada mungkin sudah bikin model-model prediksi, sudah nge-code gitu ya. Cari aja di Kaggle, atau mungkin teman-teman sudah ada tahu gitu ya, teman-teman sudah ada yang tahu Kaggle ini tempat teman-teman itu mencari data yang bisa teman-teman gunakan sebagai alat gitu ya, teman-teman, untuk nge-train gitu. Nah, misalkan dataset gitu, misalkan apa ya, bisnis kafe lah. Nah, kalau misalkan di OMKM itu bentuknya kafe gitu ya, teman-teman, nanti bisa nih si data dummy ini digunakan untuk nge-train hasil si AI-nya, teman-teman ya. Itu skala pertama. Skala kedua, bisa nggak kalau kita itu metode kedua adalah gimana caranya kita tuh ada AI yang benar-benar bisa langsung mengerjakan, langsung menganalisis dengan tepat, tapi dengan cost yang kecil. Ya, gampangannya teman-teman ya, kalau mau teman-teman seperti itu sebenarnya nggak ada, cuma gini ya, ini ada gap. Kalau teman-teman main ke Brix itu kan gapnya gini, satu akun dibatasi 20 kan, satu akun tuh dibatasi 20 kredit per harinya teman-teman ya, per harinya 20 kredit. Ya teman-teman bisa pakai akun temporary aja, temporary email teman-teman, itu nanti jadikan aja ini akunnya Brix gitu ya, temporary email, dan teman-teman bisa istilahnya minta datanya itu dijadikan dashboard di Brix itu, di analisis gitu teman-teman. Nah sekarang kalau masalah keterbatasan cost sudah terjawab ya teman-teman, sudah terjawab keterbatasan cost. Untuk pertama, gunakan AI yang gratis dulu, agent ini, tapi teman-teman nge-train dengan baik, di-train dengan baik, butuh waktu memang teman-teman ya. Discuss aja. Saya pernah nge-train AI itu, saya nggak tahu di mana ya chatnya itu, cukup lama. Jadi AI ini saya train supaya dia itu si ChatGPT waktu itu ya, supaya dia bisa menghasilkan bukan prediksi sih, tapi menganalisis konteks yang tepat untuk satu masalah gitu teman-teman. Dan itu full training itu 2 hari teman-teman, 2 hari full konteks yang saya kasih, chattingan gitu ya. Kalau salah saya langsung koreksi, kamu di sini. Intinya itu teman-teman ya, intinya itu si ChatGPT jadikan aja si teman-teman beneran chat ya, training dia si AI-nya itu teman-teman ajarin gitu, jangan AI-nya yang teman-teman suruh ngajarin kita gitu, tapi kita ajarin si AI-nya gitu teman-teman. Nah jadi kalau untuk gap ini ya, untuk masalah ya, untuk problem terkait cost, harusnya sudah bisa terjawab dengan AI itu tadi. Apapun AI-nya teman-teman bisa training dulu. Nah masalahnya sekarang gini, gap datanya, UMKM kan jarang nih punya data yang cukup rapi ya teman-teman ya. Ya mungkin cost sama production. Cost itu bisa di split jadi contoh pembelian operasional yang paling sederhana ya teman-teman, pembelian operasional atau bahan dasar sama operasional kan gitu. Sama juga mungkin ini sih ada cost layanan dalam bentuk contoh ya, ada orang yang pakai kris ya teman-teman, pakai kris itu harus nambah sekian gitu teman-teman ya. Nah, itu biasanya ada UMKM yang adminnya itu masih pakai bank-bank seperti apa gitu. Nah gap-gap seperti ini karena adanya gap data yang kurang rapi, ini mulai harusnya ya kalau teman-teman cek aja ada namanya pelatihan data entry ya teman-teman, data entry. Nah itu orang dilatih nih, baik UMKM maupun orang kasual secara umum itu akan dilatih gimana teman-teman itu bisa manage datanya dengan rapi, pelaporan dan lain-lain. Memang kalau gap atau masalah yang terkait kurangnya data gitu, dari yang disampaikan dari Kak Ikhwan tadi, ini balik lagi ke personalnya kalau gitu ya, balik lagi ke personalnya, gimana caranya kita itu datanya bisa banyak, bisa rapi, tapi ya kita secara penjualan juga nggak banyak gitu, atau UMKM nggak yang baru mulai gitu, itu jelas masalahnya juga pasti banyak ke teman-teman. Cuma gini,
Kalau teman-teman itu bekerja sendiri, itu pikirannya kayak metode pertama tadi, ya kita istilahnya merapikan data kita sendiri. Tapi kalau teman-teman coba cek ya, kita coba teman-teman cek, UMKM itu kan prinsip kerjanya itu kan salah satu yang paling sering ya, itu adalah meniru bisnis orang lain dengan dibalut dengan beberapa fitur tambahan ya. Kenapa nggak kita mempelajari data dari orang lain tersebut? Cara mempelajarinya gimana ya? Misal kita jadi customer aja, kita tanya ya, survei-survei gitu ya teman-teman. Itu bisa teman-teman. Balik lagi, ada nggak sih tempat hasil survei seperti itu ya? Cari aja di Survey Monkey ya teman-teman. Itu biasanya ada banyak di situ. Untuk hasil real time lapangannya. Tapi kalau untuk UMKM sendiri teman-teman yang memiliki dana dan keterbatasan dana tadi sudah terjawab dengan nge-train AI dengan baik. Kalau yang data itu coba grab aja dari survei-survei yang sudah ada, atau teman-teman melakukan survei sendiri. Memang ada effort di situ teman-teman. Nggak bisa kita benar-benar tahu lapangan kalau misalkan teman-teman itu pengennya itu udah ada data yang sudah ready dan teman-teman tinggal belajar dari situ. Nggak bisa teman-teman. Ya, Kaggle itu bisa jadi referensi, tapi saya tidak menjamin ini bisa teman-teman gunakan. Bahkan teman-teman ya di Kaggle sendiri juga ngasih tahu ada namanya usability. Usability itu kayak teman-teman bisa menggunakan data ini sebagai apa aja. Contoh kalau misalkan teman-teman di sini ada namanya credibility 100%, itu ada credibility ya teman-teman ya. Artinya data ini memang sudah diambil secara survei beneran atau secara data beneran gitu teman-teman. Ya, data real lapangan gitu teman-teman. Ada juga data yang masih 85% gitu. Jadi cukup luas untuk pembahasan dana sama data ini teman-teman ya. Tapi secara umum buat keterbatasan dana, AI-nya bisa di-train dengan baik dulu. Pakai yang gratis gak apa-apa teman-teman, serius. Pakai yang gratis tapi di-train dengan baik. Terus kalau keterbatasan data, teman-teman bisa cari data-data yang, atau mungkin platform data yang menyediakan informasi yang teman-teman mau kulik gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Ini menarik nih, saya keren nih pertanyaannya dari Kak Iwan. Dia mantep nih, fokus ke bener-bener ke praktikalnya. Nice. Thank you juga dari Kak Wijaya tadi ya. Sekali lagi kalau misalkan fokusnya ke akurasi sampai 99%, balik lagi ya, dua pertanyaan ini balik lagi ke yang namanya nge-trainnya. Cara train itu teman-teman ya, itu sangat panjang, cuma nggak saya jelasin di sini. Pada prinsipnya adalah teman-teman ngobrol dengan baik dengan AI gratisan teman-teman gitu ya. Bisa kok teman-teman ya, AI yang gratis itu bisa teman-teman jadikan train. Kalau makanya gini teman-teman, orang yang nggak mau nge-train itu biasanya kan ngupgrade nih, di upgrade itu nanti bayar lagi kan gitu teman-teman ya. Nah bayar lagi itu harganya berapa gitu ya, karena nggak mau nge-train, karena nggak mau ribet gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang keterbatasan dana di situ ya, the only solutionnya itu tadi teman-teman, nge-train tadi gitu ya teman-teman. Oke, saya berikan lagi ke Kak Dava lagi nih. Thank you, pertanyaannya ini mantep nih, saya fokus banget nih, keren. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan dan antusiasmenya, dan terima kasih juga kepada Kak Yusuf yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman dengan sangat detail. Nah, tidak terasa seluruh rangkaian acara webinar bersama industri pada hari ini telah selesai kita lalui bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Yusuf, tim dari Iblu Academy, serta seluruh peserta yang tetap antusias dari awal hingga akhir. Nah, sebelum webinar ini resmi kita tutup, mungkin mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi bagi seluruh peserta yang tidak terkendala jaringan atau kamera, silakan dapat menyalakan kameranya, nantinya akan saya pandu. Saya bisa nyalakan terlebih dahulu kameranya teman-teman.
baru sedikit ini yang menyalakan kamera. Ayo teman-teman yang belum menyalakan kamera, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke. Untuk sesi dokumentasinya akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Lagi bisa pose bebas teman-teman. Pasang wajah terganteng dan tercantik kalian. Dalam hitungan